Hamba Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kita mau memulai doa keluarga pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Untuk memulai doa keluarga hari ini, mari kita memuji dari NKB 193, bait yang ke-1 dan ke-2. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku, aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan kan hanya. Karena ku tahu rintangan kan hanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di mana pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan doa keluarga. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan dan sukacita daripada Engkau saja. Ya Tuhan, pimpinlah acara doa keluarga hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan acara ini, sehingga doa keluarga ini dapat tayang secara online. Ya Tuhan Yesus, kami mohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya dari tempat sini dan Bapak Ibu dari tempat masing-masing, dan saya harap kita semua juga sudah mempersiapkan Alkitabnya. Dan saya akan bacakan untuk kita semua dari 1 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bacaan Alkitab saat ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul
penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah membenci keadilan. Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali di dalam kehidupan kita pernah merasakan diperlakukan tidak adil. Dan biasanya ketika kita mendapat perlakuan seperti itu, maka ada respon yang secara spontan membuat kita menolak, membuat kita memberontak, membuat kita merasa bahwa ini tidak adil. Sampai kita mungkin juga berteriak-teriak seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal ini adalah hal yang wajar. Karena ketika kita diperlakukan tidak semestinya, maka biasanya kita akan menolak. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketidakadilan seringkali memang di luar dari kemampuan kita, di luar dari apa yang kita harapkan, dan itu terjadi dan memang mau tidak mau harus kita terima. Nah, tinggal bagaimana cara kita merespon ketika ketidakadilan itu menimpa diri kita. Biasanya orang-orang yang menganggap di ketidakadilan itu tidak menjadi beban, maka hidupnya akan fine-fine saja dan dia tidak merasa masalah terlalu besar. Tapi jika seseorang menganggap bahwa itu menjadi sebuah permasalahan yang besar, maka biasanya dia akan merasa terpuruk, dia akan merasa tersakiti, bahkan terluka, dan akhirnya ada banyak tindakan lain yang menyertai yang mungkin dia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia merasa tidak mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan sesuatu atau perlakuan yang seharusnya dia terima, tetapi dia tidak terima, dan itu sangat tidak menyenangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, Paulus sedang menghadapi masalah secara khusus yang mempengaruhi orang-orang Yunani pada saat itu, di mana mereka adalah rakyat yang secara karakteristik bersifat hukum. Apa itu? Artinya bahwa segala persoalan, segala perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu selalu dikaitkan, selalu dihubungkan, atau selalu dibawa kepada perkara hukum, pengadilan-pengadilan hukum, di mana hal itu akhirnya menjadi sebuah atau salah satu arena pertunjukan mereka yang pokok dan memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan warga kota pada saat itu. Dan ternyata ini pun juga dialami dan dilakukan oleh jemaat di Korintus. Jadi Bapak, Ibu, jika terjadi permasalahan atau perselisihan di antara mereka, memang awalnya mereka mendatangkan mediasi atau mediator untuk menyelesaikan perkara. Tetapi jika tidak selesai perkaranya, maka dibawa ke ranah hukum atau pengadilan. Nah, Paulus bukan tidak setuju dengan pengadilan, tetapi jika terjadi perselisihan, harapannya sedapat mungkin diselesaikan dulu secara persaudaraan atau diputuskan di depan orang-orang kudus atau jemaat yang pada waktu itu memang dianggap memiliki jiwa atau memiliki karakter atau dapat dipercaya untuk dapat menyelesaikan masalah. Jadi tidak harus mencari mediator dari orang luar atau bahkan kemudian langsung ke pengadilan. Dan perselisihan pada saat itu bukan sekedar perselisihan biasa, tetapi lebih kepada gugat dan menggugat. Dan kalau sudah berada di pengadilan, saat itu biasanya dimungkinkan justru terjadi ketidakadilan. Yang harusnya seseorang mendapatkan haknya, tetapi bisa dimanipulasi atau dimanipulatif, akhirnya tidak mendapatkan, bahkan ketidakadilan yang ia dapatkan. Nah, lebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya
Paulus melihat bahwa jemaat Korintus gagal menjadi kesaksian bagi orang yang tidak percaya karena perilaku atau tindakan ketika menyelesaikan sebuah perselisihan atau masalah di dalam kehidupan mereka. Mereka seharusnya sebagai jemaat Tuhan menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar, di mana mereka bisa melihat umat Tuhan yang saling mengasihi dan saling peduli dan bebas dari semangat persaingan, bebas dari sikap mementingkan keuntungan sendiri dan tidak mau menang sendiri dan sebagainya. Nah, jemaat Korintus sebenarnya dipanggil untuk menjadi saksi, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas orang-orang percaya yang hidup saling mengasihi satu sama lain. Bukannya rela menderita, tetapi justru di antara mereka berlaku tidak adil dan membebankan sesamanya. Bukankah tadi di dalam bacaan kita juga dikatakan, tidakkah engkau rela menderita karena ketidakadilan? Jadi mereka merasa bahwa segala sesuatu harus diselesaikan di dalam pengadilan. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus tidak berusaha mencapai kesempurnaan hidup dengan sabar menanggung penderitaan. Justru sebaliknya, mereka berbuat tidak adil dan curang. Mereka berbuat ketidakadilan. Mereka membuat sakit hati saudaranya sendiri dengan menjadikan objek pemerasan dan ketidakadilan. Perkara-perkara hukum telah menimbulkan sikap cemburu, iri hati, marah, kebencian yang mengancam keberadaan persekutuan umat. Dan ini menyebabkan bagaimana mungkin umat memanggil anggotanya yang lain sebagai saudara di dalam Kristus jika dia telah terluka secara moral, emosional, dan finansial dalam sebuah perkara hukum. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus, kelakuan orang Korintus secara menyeluruh berbeda dengan prinsip Kristiani. Jemaat Korintus aktif melakukan ketidakadilan dan menipu sesama. Orang Kristen memecahkan perselisihan dan perbedaan mereka melalui mediasi, lebih mengarahkan kepada kesejahteraan komunitas dan bersama-sama mengupayakan kesaksian yang benar bagi orang dunia. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa di mana kita sedang fokus pada masalah kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Bahkan kita tahu bahwa khususnya di DKI Jakarta akan diberlakukan lagi PSBB. Dan semua ini berimbas pada kehidupan perekonomian dan sosial kita. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang memelihara kesejahteraan komunitas atau jemaat Tuhan, mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan memandang sesama sebagai saudara, terus menumbuhkan kesabaran, cinta kasih, berlaku bijak, adil, cinta damai, serta membenci ketidakadilan dengan berusaha berlaku adil dan bijak dalam setiap kata, perbuatan, tindakan, atau keputusan yang kita ambil. Mengupayakan untuk sesama kita tidak terluka, kita tidak melukai mereka, kita tidak mementingkan diri sendiri, kita belajar untuk mengalah dan mendahulukan kepentingan orang lain. Senang melihat orang lain sehat dan bahagia, dan terus mengupayakan hidup sejahtera bagi pribadi maupun anggota keluarga kita tercinta. Dengan cara mengelola kesulitan hidup ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi tantangan. Menjadikan kita tetap bersemangat, menjadikan kita semakin bergairah untuk mengatasi setiap persoalan. Mungkin kita tidak mampu, karena itu kita bersama keluarga
dan jemaat Tuhan. Kita bersama-sama melangkah. Kita jangan sendirian. Dan tentu saja dengan iman dan percaya kita yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin bahwa Ia ada bersama dan memampukan kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan, kembali kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Kami manusia biasa yang penuh dengan segala keterbatasan Tuhan. Tapi biarlah dalam keterbatasan kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas berbagai hal yang boleh terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam situasi seperti ini di mana kami hidup dalam keadaan adanya pandemi COVID-19. Tapi biarlah Tuhan dengan adanya pandemi ini, iman pengharapan kami semakin dikuatkan Tuhan bahwa Engkaulah Sang punya kehidupan, Engkau yang mempunyai segalanya. Biarlah iman dan pengharapan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Khususnya Tuhan di tengah pandemi ini kami berdoa Tuhan untuk proses penemuan vaksin terkait COVID-19. Biarlah Engkau berkati setiap proses penemuan vaksin Tuhan, mulai dari penelitian, mulai dari uji klinis dan berbagai pengujian lainnya, sehingga vaksin dari COVID-19 dapat segera ditemukan. Engkau berkati setiap elemen-elemen, setiap lapisan-lapisan yang berkaitan langsung dengan penemuan vaksin 19. Engkau berkati para peneliti, Engkau berkati para tenaga medis, Engkau berkati juga pemerintah Tuhan selaku regulator dari terciptanya vaksin ini. Biarlah setiap elemen bangsa dapat saling bahu-membahu agar dapat segera menemukan vaksin dari COVID-19, sehingga setiap kami yang memang memerlukan, kami dapat menerima vaksin itu Tuhan, sehingga kami boleh terbebas atas COVID-19. Kau berkati juga Tuhan setiap elemen yang terdampak akan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Kau berkati khususnya dalam dunia pendidikan Tuhan. Engkau berkati para guru maupun siswa Tuhan yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Biarlah apa yang boleh disampaikan guru, apa yang boleh diterima murid dapat menjadi hal yang baik Tuhan, dan para murid dapat menerimanya dengan baik. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menerimanya, sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Begitupun dengan saudara-saudara kami mungkin yang dengan berbagai keterbatasannya masih tidak dapat melakukan pendidikan jarak jauh dengan keterbatasan yang ada. Tapi biarlah Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan yang ingin sungguh-sungguh belajar Tuhan, ingin sungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Kiranya Engkau boleh berkenan Tuhan. Dan kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk para tenaga medis selaku garda dari penanganan COVID-19 Tuhan, khususnya untuk para tenaga medis yang sudah menjadi korban. Kau berikan kekuatan serta penghiburan Tuhan, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah apa yang boleh mereka lakukan Tuhan dapat menjadi kesadaran bagi setiap kami Tuhan, bahwa memang pandemi ini adalah hal yang serius. Pandemi ini sungguh nyata, sehingga kami boleh semakin berhati-hati Tuhan dalam kami melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Berkati juga bagi setiap kami yang terdampak secara ekonomi Tuhan dengan adanya pandemi 19. Tapi biarlah Tuhan di bawah dalam keadaan keterpurukan kami senantiasa untuk berpegang teguh Tuhan iman pengharapan kami kepada Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami, dan Engkaulah sumber penghiburan kami Tuhan. Biarlah kami hanya menyenangkan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan dalam segala hal yang boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Biarlah berbagai tantangan yang ada ke depan dapat kami lewati Tuhan. Kami selaku anak bangsa boleh memberikan kontribusi yang positif Tuhan untuk bangsa dan juga untuk negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengakhiri doa keluarga pada hari ini dengan menyanyikan dari KJ 260 bait yang ke-1 dan ke-2. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kebalut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap percaya bahwa kita dimampukan untuk tidak membiarkan ketidakadilan di dalam kehidupan kita, bahkan kita juga menjadi pelaku untuk bisa menegakkan keadilan dimanapun berada, khususnya di tengah keluarga, di situasi yang sekarang ini semakin sulit. Kita juga bisa mengelola emosi kita, mengelola setiap perasaan yang mungkin sangat tidak menyenangkan yang muncul dari situasi yang memang saat ini serba sulit. Saya yakin dan percaya semuanya tetap dimampukan. Tetap percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Semangat, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.